Selamat datang di Dwi Bir Arena yang tentunya kita bakalan di sini menyuguhkan beberapa pertarungan epic dahsyat dan aduhai yang membuat bulu-bulu kita merinding. Banyak sekali yang bakalan kita review di sini, entah itu dari petarung yang sombong dengan karmanya dan juga petarung-petarung yang memiliki selebrasi unik, lucu, dan tentu itu sangat menggemaskan. Kita bakalan suguhkan petarung-petarung tengil juga di sini untuk memberikan tontonan yang epic, menarik bagi pecinta ataupun fan dari Dua Bibir Arena. Tidak, ini bahkan mencium sesama jenis. Begitu sangat cepat sekali pukulannya yang membuat lawannya langsung tersungkur. Nah, ini pada saat face off. Ya, gila sih, pada saat face off malah saling berciuman dan bahkan saking geramnya mungkin dia sampai mengangkat meja. Pada dasarnya memang semua makhluk di bumi ini kan punya tetap ataupun pengen tetap survive begitu. Mereka bertahan hidup sesuai dengan alam dan juga budaya-budaya lokal. Makan, minum, punya tempat tinggal dan rasa aman, dan hal itu yang menjadi dorongan buat para petarung-petarung ini terus ngembangin kemampuan bela diri, teknik-teknik bertarungnya biar bisa melawan serangan musuh atau ya binatang-binatang buas. Sekalipun itu di sini kita lihat ada yang sampai melamar pada saat face off ya, timbang badan. Tak kalah kontroversial juga di sini ada angka live yang banyak diketahui dia pria yang sombong ataupun tengil dengan gaya-gayanya pada saat dia menang ataupun pada saat dia itu sampai mempunyai lekukan ataupun goyangan-goyangan inul ya. Tapi pada saat dia kalah, kenapa dia tidak berselebrasi ataupun bergaya gitu ya? Malah dia terlihat sangat lesu kalau kalah, tapi kalau menang bisa kita lihat apa yang dia lakukan tuh sampai dia berselebrasi. Selain itu juga ada petarung yang lagi naik daun. Di situ ada Ilya Topuria yang digadang-gadang itu menjadi salah satu penerus dari McGregor. Dari posisi tatonya pun juga ada di dada yang bisa kita lihat memang sangat brutal ya. Dia mempunyai pukulan palu, pukulan martil yang membuat lawannya tersungkur malu dan sedikit mendapatkan mimpi buruk. Memang tidak bisa kita pungkiri dan tidak bisa kita lihat dari secara fisik, entah itu kurus ataupun gempal. Kita lihat saja di sini petarung botak yang mendapatkan karmanya juga pada saat itu dia langsung terkena hujaman keras. Meskipun terlihat kecil tapi berotot, tapi nyalinya pun tidak sebanding. Karma selalu terjadi pada petarung-petarung yang sombongnya luar biasa seperti ini. Pada saat face off dia sangat ingin sekali menghajar lawannya, musuhnya. Lihat, banyak gaya, banyak cincong, tapi lihat pada pertarungan dia kalah dan sangatlah malu menurut saya. Ya, jadi memang setiap negara punya ciri khas dan juga gaya-gaya bela diri ya, sesuai dengan budaya lokalnya. Tapi pada dasarnya ilmu bela diri itu punya prinsip yang sama, yaitu bela diri bukan buat menyerang duluan gitu kan,
Jadi seperti senjata, alat, dan perlengkapan ini memang disesuaikan sama budaya setempat ya. Kalau di budaya Jawa seperti alat-alat itu kan bisa keris, banyak sekali macamnya ya, sesuai dengan budaya. Dan bedanya teknik dan taktik bela diri itu tergantung dari aturan pertandingan juga. Sebenarnya ada UFC, ada MMA. Nah, ini kita kenal Terios Ginting ya. Yang memang banyak kontroversi juga di perhelatan pertandingan di MMA Indonesia One Pride. Dia terkena cekikan ular, Bung. Dan itulah karma yang didapat karena dia sangat-sangat meremehkan lawannya. Bahkan MMA pun bukan hanya sekedar pukulan-pukulan, bantingan pun terkadang menjadi suatu teknik bagi para petarung yang ingin menghabisi musuhnya dengan cara bantingan. Banyak sekali pertandingan-pertandingan yang diselenggarakan negara-negara dan itu menjadi tempat wadah tentunya bagi para petarung. Daripada bertarung di jalanan tawuran, tentu sebagai negara yang baik dan bijak diberikanlah wadah untuk bertarung. Tentunya di situ ada prestasi yang membanggakan dan juga reward yang bisa buat makan, minum, ngopi, udut, rukut, banyak sekali macam-macamnya. Bahkan dari zaman purba, nah, Tuhan itu memang ngasih kemampuan ke semua makhluk hidup buat bertahan hidup dari serangan musuh dan alam yang ganas. Wanita pun di situ perlu dilatih. Seperti naluri buat bela diri ini memang harus tumbuh karena manusia harus bertahan hidup, guys. Dan mungkin ini menjadi informasi juga. Dulu cara bela diri manusia itu simple banget, pakai tangan kosong ya. Terus batu, kayu, ya sama tulang buat lawan binatang buas gitu kan. Dan gerakannya juga sederhana, sesuai sama kondisi alam. Ditiru dari gerakan binatang juga ada, kan banyak tuh yang meniru gerakan monyet, beruang. Gak ada tapi ya gerakan-gerakan lain seperti gerakan ular. Oh, gerakan ular ada sih, seperti petarung yang banyak kita jumpai, yang mempunyai banyak selebrasi ular sanca, piton ataupun cekikan ya, mungkin terinspirasi dari gerakan-gerakan ular piton. Nah, seperti ini gerakan beruang sih menurut saya. Ini pukulannya begitu bertubi-tubi dan tidak ada ampun. Bahkan dia mengkombinasi dengan pukulan palu orang-orang proyek ya. Mantap sekali. Pertarungan-pertarungan yang memang tumbuh ya karena banyaknya peminat dan juga banyaknya petarung-petarung yang memiliki adrenalin tinggi. Itu sangat-sangat banyak sekali diminati dan banyak sekali para petarung berlomba-lomba untuk menampakkan kekuatannya. Bahkan petarung wanita pun di sini ikut serta dalam pertandingan-pertandingan yang memang mendunia. Seperti ini Muay Thai, kickboxing. Wow, pukulannya bak petir, sambar geledek yang membuat lawannya tersungkur, terkena saraf yang membuat dia kejepit, disebut saraf kejepit. Memang banyak ya keterampilan bela diri manusia, para petarung-petarung yang sudah berkembang. Contohnya ya pencaksilat dari Indonesia, jiu-jitsu, karate, judo, taekwondo dari Korea, kungfu juga. Dan kebanyakan para kungfu asiknya ataupun hebatnya itu hanya ada di dunia perfilman. Tapi ketika sudah masuk ke dunia pertandingan yang sesungguhnya seperti MMA, UFC, Muay Thai, bahkan tidak bisa bagus seperti film-film. Dan banyak sekali para kungfu itu tertidur pulas ketika ditantang oleh lawan-lawan seperti lawan MMA seperti ini. Ya, pertarungan MMA atau UFC
atau bela diri campuran ini memang sangat bahaya sekali, karena banyak sekali kombinasi-kombinasi, bukan hanya teknik, satu teknik, dua teknik, tapi banyak teknik yang membuat kita harus cepat berpikir di mana harus kita bertahan ataupun harus menyerang. Perempuan yang memang seharusnya berada di dapur tapi berbeda dengan pertarungan-pertarungan ini. Pertarung wanita ini bahkan melebihi dari kemampuan tenaga pria ya. Sangat-sangat kejam, ganas. Ya, itu tidak terlepas dari segala macam latihan dan tempaan yang membuat wanita ini cukup interaktif ataupun ekspresif, yang membuat para lelaki takut juga tuh menikahinya. Yes, sekian, itulah kompilasi pertarungan epik, unik, dan mantap untuk kalian semua. Wassalam.